Salam sehat sahabat. Pernah ada umat yang bertanya pada saya, Romo, pernah belajar di mana, kursus di mana, kok bisa ceramah seperti ini sekarang? Ya betul, saya pernah ikuti sebuah program public speaking belum lama ini. Tetapi modal awal pertama kali saya berani bicara itu waktu SD ikut pramuka. Makanya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan Uran Dharma ini, cobalah sejak sekarang, sejak dini, apabila bapak ibu sudah punya anak yang di SD, ikutilah latihan pramuka. Loh kenapa? Karena di kepramukaan kita diajarkan berani memimpin, berani memimpin pasukan, berani mengisi acara, dan banyak keterampilan lainnya. Berawal dari itulah. Jadi kita jangan takut. Wah, api unggun pertama kali saya alami, ikut. Lalu kakak pembinanya langsung ngajak, ngapain? Ngapain saya di tengah-tengah api unggun? Aduh, akhirnya melihat teman-teman, akhirnya beranilah muncul keberanian. Itu. Lalu di pramuka juga wajib mengenal dengan semua orang yang ada dalam sebuah perkemahan. Dulu zamannya masih pulpen dan kertas. Nama kamu siapa? Terkumpul namanya banyak. Orangnya yang mana? Kita nggak kenal karena banyak. Tetapi berangsur-angsur karena ada hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya berkenalan, disapa. Itulah berawal dari situ. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Ya, kegembiraan berawal dari situ. Kita berani maju. Lalu, sobat muda, ketika di SMP, saya juga aktif di OSIS dan ditempatkan pada bidang yang saya bingung. Loh, apa itu? Seni. Seni saya apa ya? Tetapi akhirnya dengan banyak teman bersahabat, oh seninya begini, hanya mengkoordinir. Bisa. Jadi keaktifan kita di sekolah sebagai pengalaman yang berharga. Di SMA pun demikian, di OSIS aktifnya. Ikut bagian kesenian lagi. Aduh ini apa? Tetapi memang saya bersyukur ada ekskul pantomim waktu itu. Akhirnya saya ikut bergelut dengan pantomim yang notabene akan membuat saya lebih ceria. Karena waktu itu zamannya break dance. Jadi kalau ada sobat muda, saudara-saudara yang masih SMA sekarang, ikutlah, ambil kegiatan ekstrakurikuler. Buat apa? Buat pengalaman Anda pada masa-masa mendatang. Itu. Manfaatkan. Lalu ketika di kuliah pun, ya saya bersyukur aktif di BEM. Hanya memang mewakili sebagai ketua, wakil ketua. Itu. Jadi pelan-pelan kita berjalan sesuai dengan jalurnya. Dan di sekolah minggu pun belajar jadi pengasuh. Waktu pertama jadi pengasuh bagaimana ya? Karena belum pernah belajar secara ilmu pengetahuan, baca majalah, akhirnya bercerita pada anak-anak, bercerita. Ya, bertambahlah pengalaman. Jadi jangan takut. Wah, salah dulu, nggak apa-apa. Yang penting berani maju. Saya belum suci. Kalau Anda menunggu suci baru memberikan ceramah, kapan majunya? Kita memang masih berjuang juga. Masih dalam taraf perjuangan untuk mencapai kesucian. Semoga sobat muda berani untuk maju. Walaupun pertama lupa atau mungkin walau pertama mengajar dengan baca buku di depan umat, no problem. Belajar, membaca, lama-lama kan hafal. Berawal dari kesalahan. Akhirnya kita baik-baik. Apa saya nggak pernah salah? Pernah suatu ketika. Saya turun podium, ada seorang ketua memberi komentar pada saya secara baik. Romo, di sini orangnya sudah tua Romo. Jadi gaya Romo seperti ngajar SMP. Terima kasih, saya dapat masukan. Oh, cara ngajar saya salah. Cara membawakan dhamma keliru. Itu belajar. Oh ya,
Kemudian di tempat lain lagi, saya coba memaparkan Dharma. Ada pertanyaan yang sulit. Kenapa? Dia tanya secara textbook. Saya memberikan jawaban textbook. Tetapi karena belum mengetahui, oh maaf Bu, nanti akan saya tanya, akan saya baca buku tentang pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya tulis. Kenapa? Belum tahu. Itulah problem-problem. Jadi semasa kita mau berjuang, mau maju jadi Dharma Duta penceramah, no problem. Ada kekurangan, wajar. Nggak bisa tulis. Memang ada penceramah yang dengan gaya humoris, ada yang dengan gaya intelek. Jangan takut. Semua umat ada pangsa pasarnya sendiri. Semua penceramah juga punya pendengar sendiri. Jangan takut. Gaya saya terlalu kaku. Gaya saya terlalu teoritis. Gaya saya begini, terserah. Namun kita juga pelajari di mana dan kapan materi ini akan disampaikan dengan cara yang bagaimana. Semoga bincang-bincang yang singkat ini berani membuat kita maju dan berani menjadi penceramah. Awalnya masih kagok, awalnya masih kikuk. Gak apa-apa, namanya belajar. Terima kasih, sukses selalu.